Sebuah film berjudul The Stranger in Our Bed menceritakan seorang perempuan bernama Sherlyn yang menjalin hubungan dengan pria lain yang suatu hari hilang secara misterius tanpa jejak. Bahkan, Sherlyn juga bekerja sama dengan saudara perempuan kekasihnya bernama Becky untuk mengungkapkan kebenaran di balik apa yang terjadi. Seperti apa kisahnya? Inilah ceritanya. Let's go! Berlatar di sebuah hotel, kisah akan berfokus pada seorang pria dan seorang perempuan. Ada si Sherlyn si istri, Bram si suami. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang baru-baru ini telah menikah, di mana si Bram sendiri bekerja di sebuah kantor bernama CO atau bisa dibaca SEO, sedangkan si Sherlyn sendiri dipecat dari pekerjaannya sebagai manajer di kantornya karena harus menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Itu. I'm the asshole. You've been cold, distant. I should be the one cheating on you. Sebagai bos di kantornya, Bram pun membuat libur kepada semua rekan kerjanya karena tujuan Bram di sini tak lain tak bukan hanya ingin membawa Sherlyn berlibur di sebuah rumah baru sekaligus tinggal di sana. Karena Bram takut dari kesibukannya, Bram membuat Sherlyn sebagai seorang istri hilang rasa kasih sayang terhadap dirinya. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat ketika si Bram mengajak makan malam, Sherlyn yang tidak mau kesempatan ini terbuang sia-sia pun langsung memberikan hadiah kepada suaminya, di mana hadiah tersebut berisi test pen atau kata lain dari pendeteksi kehamilan, bukti jika Sherlyn di sini benar-benar sedang mengandung anak dari si Bram, yang membuat Bram pun bahagia sampai-sampai mengajak Sherlyn untuk melakukan pengencerotan saat itu juga. Wow. Is it mine? What are you doing? Pada jam 12 malam, Sherlyn pun tak bisa tidur ketika di mimpinya barusan muncul bayang-bayang mantannya bernama Owen, salah satu pria atau kekasih gelap si Sherlyn yang dulunya pernah menjalin hubungan asmara sebelum ia menikah dengan si Bram. Tidak lain untuk hal ini, Sherlyn hanya ingin menanyakan kabar dan kemungkinan Sherlyn sendiri masih belum move on kepada Owen, mantan kekasihnya. Hanya karena mimpi semalam, kini Sherlyn pun diam-diam keluar dan menelpon kakak dari si Owen bernama Becky. Ini parasnya dan mengajak si Becky untuk ketemuan karena dengan melalui Becky, Sherlyn lebih mudah mengetahui di mana dan bagaimana kabar Owen saat ini. Yeah, I do. Tak sampai di situ, Sherlyn pun mengechat Becky untuk menemuinya hari ini dan mencari Owen. Tapi usaha itu sia-sia karena Bram udah pulang dari tempat kerjanya, belum lagi disusul oleh kedatangan ibu dari Bram atau bisa juga ibu mertua si Sherlyn sendiri. Kita panggil saja dia Isadora. Ini parasnya, kedatangan beliau sendiri tidak lebih hanya ingin melihat kondisi Sherlyn yang katanya sedang hamil, tetapi Oh God, sorry. Are you okay? Have you better go and get a new dress for tonight? Yeah, fine. singkat waktu, setelah semua masalah di rumah sudah selesai, Sherlyn pun pergi menemui Becky dan meninggalkan HP-nya di dalam mobil, di mana mereka berdua langsung menghampiri seorang perempuan bernama Annie. Ini rerainya salah satu teman kerja si Owen dulu. Tepat saat mereka berdua menanyakan di mana Owen sekarang, Annie pun berkata tidak tahu sama sekali dan mengusir mereka berdua tanpa menjelaskan kebenarannya. Sorry, I've never seen him before. Move your hand. Ketika Sherlyn dan Becky masih berdiri di depan pintu apartemen si Annie, Sherlyn pun melihat seorang pria yang berjalan datang kemari. Merasa takut kalau itu salah satu mata-mata suaminya, Sherlyn pun cepat membawa Becky bersembunyi. Namun dugaan tersebut salah karena pria ini adalah partner si Annie. Dia bernama Troy. Penasaran dengan siapa pria barusan, Becky sekaligus Sherlyn pun mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam, di mana Troy nampak begitu cemas dan buru-buru mengambil semua foto dalam
tasnya lalu menggilingnya pakai mesin sambil mengatakan yang sebenarnya kepada Ani bahwa dulu saat ia menitip villa kepadanya, ia pun disewa oleh seseorang agar menggunakan villa milik si Ani untuk melakukan begituan sama perempuan yang sudah bersuami. Bahkan si Troy ini juga disuruh untuk memotret pemandangan itu. Ya taulah kalian apa, jadi tak heran jika Troy menggiling semua foto ini agar dirinya tidak terlibat dalam masalah tersebut. Tuh. Mendengar semua pembicaraan barusan, Becky dan Sherlyn pun muncul dan memohon kepada Ani agar kali ini ia bisa membantunya dengan cara mencoba membuka berangkas yang sempat Troy tadi menyuruh Ani untuk jangan membukanya. Dan ya, alangkah terkejutnya Sherlyn ketika melihat isi berangkas itu ternyata adalah sebuah kalung milik Isadora, ibu mertuanya sendiri. Entah bagaimana ini bisa terjadi, entahlah. Di tengah kebingungan, terdengarlah suara ketukan pintu di luar. Merasa takut itu adalah Troy yang kembali, Ani pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi, tetapi... Seriously though, thank you so much, guys and gals, for everything you've... Singkat waktu, di malam harinya, Sherlyn pun menghampiri Bram suaminya tepat saat Bram akan bekerja. Sebenarnya Sherlyn di sini ingin mengatakan soal atau tentang keburukan Isadora di depan semua orang. Namun hati Sherlyn pun keburu tenang dengan sambutan dari suaminya. Belum lagi Isadora tiba-tiba muncul di sana. Tentu adanya Isadora di situ membuat Sherlyn pura-pura izin ke kamar mandi dan gagallah Sherlyn buat menjelaskan keburukan Isadora. Lupa saya kasih tahu kepada kalian semua bahwa dulu Sherlyn pernah tidur dengan si Owen. Kesimpulannya bukan cuman hanya mencari Owen, Sherlyn juga ingin mencari tahu apakah alasan Owen meniduri Sherlyn dulu bukan hanya karena cinta, melainkan hanya dibayar dengan uang. Sudah jelas jika anak yang dikandung oleh Sherlyn saat ini bukan dari Bram, melainkan dari Owen, kekasih gelapnya. I shan't be long. Tinggalin dulu soal Sherlyn, kita pun kembali lagi ke Isadora yang nampak terburu-buru memasuki rumah baru si Bram tanpa sepengetahuan Sherlyn dan Bram sendiri, di mana tujuan Isadora kali ini ingin mencari kotak yang berisi fotonya bersama mantan suaminya dulu. Namun tepat saat Isadora masuk ke dalam kamar, si Bram keburu datang. Dari kedatangan Bram itulah Isadora yang bersembunyi dalam lemari pun akhirnya keluar ketika melihat si Bram benar-benar menyimpan foto ia bersama mantan suaminya saat melakukan begituan tepat saat Bram umur sekitar 15 tahun. Sebenarnya masalah ini sangat-sangatlah sepele, tapi bagi si Bram, Isadora telah membuat kesalahan besar dan ternyata dulu itu bukan suaminya, melainkan adalah selingkuhan Isadora sendiri. What about Tom? He's not a kid anymore. Hanya karena masalah tersebut, Bram dengan beraninya mencekik ibunya sendiri sampai membuat Isadora jatuh dan mengalami kejang-kejang, bahkan sampai tewas meninggal dunia. Mother? Tana! Tana? She's had an aneurysm. There's nothing they can do. Setelah Isadora meninggal dunia, mereka berdua pun dihampiri oleh salah satu anak buahnya Isadora untuk membaca surat warisan, di mana keputusan itu Isadora mengatakan jika sisa dari warisannya ia resmi memberikannya kepada Sherlyn. Mendengar keputusan tersebut, Sherlyn pun menelpon Becky untuk mengatakan jika dalam masalah ini sudah jelas bukan Isadora pelakunya. You finally get money. Beberapa menit kemudian, terlihat Bram pun mengambil selimut Isadora dan menyuruh si Sherlyn untuk membakarnya. Entah sakit hati atau tidak terima soal warisan tadi, Bram yang marah pun dengan teganya membentak si Sherlyn bahkan sampai menamparnya lebih keras dari sebelumnya. Sherlyn hanya mengeluarkan satu kata, yaitu sekarang juga ia akan pergi ke rumah ibunya dan meninggalkan Bram sendirian di rumah tersebut. Ah, you're up.
Tak mau Sherlyn melakukan itu semua, Bram pun mengeluarkan jurus bersandiwaranya dengan menyiapkan makanan pagi untuk Sherlyn, mengajak Sherlyn melihat pemandangan di luar rumah, berjanji ia kali ini akan berubah dan berusaha membuat Sherlyn bahagia. Hanya beberapa cibiran kata-kata manis dari si Bram, Sherlyn seakan-akan melupakan semua perbuatan si Bram kepadanya. Yang karena meluluhkan hati seorang perempuan itu membutuhkan perjuangan besar, Bram pun menyiapkan makanan malam buat si Sherlyn. Tidak seperti biasanya Bram melakukan ini semua kepada Sherlyn, tapi kali ini bukan hanya menyiapkan makan malam saja, Bram juga memberikan sebuah hadiah kalung, di mana kalung tersebut adalah kalung milik Isadora yang si Ani tadi memperlihatkan kepadanya. Dan ya, Sherlyn pun terkejut ketika kalung tadi tiba-tiba berada di tangan si Bram, sehingga sudah jelas orang membunuh si Ani sekaligus menyewa Owen untuk tidur bersamanya itu adalah Bram sendiri. Entah apa alasan Bram merencanakan semua itu, Ani yang sudah tahu kebenarannya pun berpura-pura pusing ingin ke kamar mandi setelah Bram mengajaknya menari bersamanya. Mendengar Sherlyn membuang kalung pemberiannya, Bram yang ingin masuk pun tidak jadi saat Sherlyn menyuruhnya pergi membeli kerupuk di warung terdekat, sehingga dari situlah Sherlyn pun mengambil kesempatan dengan mencari kunci gudang rahasia si Bram dan masuk di sana. Siapa tahu Sherlyn menemukan bukti yang kuat buat menuduh si Bram adalah pelakunya. I need your help. I'm at the manor. I need your help. I'm at the manor. Tapi sebelum itu, Sherlyn pun tak sempat menelpon si Becky dan menyuruh Becky datang ke rumahnya dan membawa beberapa anggota polisi agar kalau si Bram berani macam-macam kepadanya, ia lebih mudah untuk membelah diri. Sesampainya di sana, Sherlyn pun melihat banyak sekali foto Owen tidur bersamanya. Tak hanya foto tidur saja, Bram juga menyimpan foto kenangan dari awal Owen dan Sherlyn berpacaran. Entah kenapa Bram melakukan hal seperti ini, entahlah, masih menjadi pertanyaan. Namun, di tengah nggak menyangka sama perbuatan suaminya, Bram pun akhirnya datang. Following me, watching me. I trusted you. Tepat saat Bram sudah datang, Bram pun berkata jujur jika dirinya lah yang telah membunuh Ani, menyewa Owen untuk tidur bersamanya. Itu pun Bram melakukannya hanya ingin Sherlyn memahami apa itu cinta, karena mungkin Sherlyn dulu masih polos. Ya udahlah, susah buat dijelaskan. Dan masalah ini Owen ia sudah dibunuh oleh dirinya ketika si Owen berani mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sherlyn di depan Bram seorang diri. Mengetahui semua kejahatan si Bram dan mengetahui bahwa semua cinta Bram hanyalah nafsu semata, Sherlyn yang sempat kabur pun gagal ketika Bram sendiri langsung membantingnya sampai pingsan. Dan setelah itu, Bram pun membawa Sherlyn di halaman rumahnya untuk menguburkan Sherlyn hidup-hidup di sana. Kirain Sherlyn sudah modar ditelan oleh tanah, Bram pun terkejut dan masih tak menyangka ketika Sherlyn bangkit dan menampar wajahnya cuman satu kali saja, di mana tamparan itu membuat Bram oleng-oleng bahkan sampai pingsan tak sadarkan diri. Dan Sherlyn sendiri punya kesempatan buat comeback untuk melarikan diri di tempat itu. Tapi lalu setelah itu, film pun sudah berakhir. Itulah cerita dan kisahnya guys. Bagaimana sih dengan ceritanya? Semoga saja membuat kalian terhibur. So, di akhir film, Sherlyn pun bertemu dengan Owen yang ternyata masih selamat dari serangan si Bram dulu. Ya, berkat kakak si Owen yang bekerja sebagai pembantu di rumah si Bram sendiri. Oke, begitulah ceritanya. Mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Oke guys, terima kasih banyak. Dan saya Oji Serepet mau cabut dulu. Bye-bye.